Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar pada hari ini? Mudah-mudahan pada hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Jumpa lagi dengan pelajaran tematik. Pada hari ini, tema 2B, pembahasan kita subtema 4, pembelajaran 1, yaitu bermain di tempat wisata bersama Miss Solihah. Berwisata adalah melakukan perjalanan ke suatu tempat yang menurut kita nyaman, tenang, dan mendapatkan suasana baru serta pengalaman baru. Contohnya, ketika kita pergi ke tempat kolam renang. Ketika kita berenang, maka badan kita merasakan segar, lebih bugar. Kemudian kita bisa bertemu dengan kenalan baru, teman baru, ya. Nah, begitu pula ketika kita mengunjungi museum. Di museum banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat kita peroleh dari sejarah-sejarah dan lainnya. Begitu pula ketika kita ke tempat sejarah lainnya. Contohnya ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, ada Candi Mendut, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Kemudian tempat wisata ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama adalah tempat wisata alam. Wisata alam yaitu perjalanan ke tempat-tempat yang indah secara alami dan membuat suasana menjadi nyaman. Contohnya danau, pegunungan. Nah, ketika kita mengunjungi pegunungan, kita akan merasakan suasana pegunungan yang sejuk, yang asri. Begitu pula ketika kita berkunjung ke pantai, maka kita akan merasakan indahnya suasana pantai. Dan ketika kita berkunjung ke air terjun, maka kita juga akan merasakan sensasi indahnya suasana di pegunungan, pantai, dan air terjun. Berikutnya, yang kedua adalah wisata sejarah. Wisata sejarah yaitu perjalanan yang dilakukan ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Contohnya candi, makam, museum, dan bangunan sejarah lainnya. Contohnya seperti ada museum wayang, ada museum Bank Indonesia, ada museum perangko, ada museum keramik. Nah, di Kota Tua itu ada berbagai macam sejarah dijelaskan di sana atau dipajang ya. Begitu pula dengan keadaan-keadaan seperti zaman dahulu, seperti ketika kita bisa dengan menggunakan sepeda ontel, ataupun di sana juga diperagakan berbagai macam keunikan-keunikan sejarah pada zaman dahulu yang dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah pada zaman dahulu. Berikutnya yang ketiga adalah wisata bahari. Wisata bahari yaitu perjalanan ke pantai dan laut untuk menikmati keindahan dan pesona laut. Contohnya yaitu di gambar tayangkan itu adalah sebuah candi yang berada di bawah laut. Letaknya yaitu di Taman Dewa Pemutaran daerah Bali. Di situ dipajang atau berbagai macam aneka candi, aneka patung-patung. Nah, berikutnya adalah
keindahan alam di Laut Manado. Nah, di situ kita melihat berbagai ikan dengan keindahan-keindahan lainnya yang ada di bawah laut. Selanjutnya, bermain di pantai. Hari ini Wira dan teman sekelasnya akan berkarya wisata ke pantai. Mereka semua sangat senang. Sesampainya di pantai, Bu Guru berpesan untuk mematuhi peraturan yang ada di pantai. Bu Guru juga memberi tugas untuk mengamati benda-benda yang ada di pantai. Hasil pengamatan harus dicatat dalam buku tugas. Setelah tugas yang diberikan Bu Guru selesai, anak-anak boleh bermain ke pantai. Ada berikut percakapan Wira. Wah, bagus sekali pantainya, kata Ayu. Iya, indah sekali ya pantainya. Ria pun menjawab, ada pasir putih terhampar sepanjang pantai, ada banyak cangkang kerang, air lautnya terlihat biru, dengan ombak datang pergi silih berganti. Ada batu-batu karang di pinggir pantai, ada banyak pohon, di sisi dekat kampung juga ada banyak perahu nelayan bersandar. Bion mengatakan, menyenangkan sekali kita bisa pergi ke pantai, kita bisa melakukan banyak permainan di pantai. Tapi tetap jaga kebersihan loh, jangan sampai kita mengotori pantai. Kemudian Wira berkata, kalau urusan sampah, Bion tanggap banget. Terus kata Bion, oh tentu, kita kan harus selalu menjaga kebersihan. Rio menjawab, wah, Bion hebat. Sekarang bagaimana kalau kita bermain bola? Kata Ayu, Rio di sekolah atau di luar sekolah sama aja, main bola terus. Bion pun berkata, iya tuh Rio, main bola melulu. Bagaimana kalau kita main kelereng saja? Kata Ria, loh, bola kan bisa dimainkan dimanapun. Ayu menjawab, benar juga sih, tapi aku ingin membuat istana pasir. Kata Wira, lalu aku main apa ya? Rio pun menjawab, hahaha, bingung tuh Wira. Kata Wira, kalau anginnya besar begini, enaknya bermain layang-layang. Bion pun berkata, asik tuh main layang-layang. Lihat di sana juga ada yang main layang-layang juga. Kata Bion, tapi kita kan gak bawa layang-layang. Ada tidak permainan membayangkan main layang-layang? Wira pun berkata, ada Yon, tempatnya juga bayangan, bahkan yang mainnya juga bayangan. Kemudian serempak mereka semua tertawa. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan. Nomor 1, apa kesan Wira setelah melihat pantai? Mari kita jawab, siapa ya yang bisa jawab? Iya, jawabannya adalah terpesona atau kagum. Yang kedua, apa kesan Ayu setelah melihat pantai? Jawabannya adalah iya, jawabannya juga sama, terpesona atau kagum. Yang ketiga, apa pesan Bu Guru kepada anak-anak? Yuk kita jawab sama-sama. Betul sekali, jawabannya adalah mematuhi peraturan yang ada. Yang keempat, siapa yang ingin bermain bola? Iya, jawabannya adalah Rio. Kemudian nomor 5, siapa yang ingin bermain kelereng? Iya, jawabannya adalah Bion. Nomor 6, siapa yang ingin membuat istana pasir? Jawabannya adalah iya, Ayu. Nomor 7, permainan apa yang ingin dimainkan oleh Wira? Permainan apa ya? Permainan layang-layang.
Selanjutnya, ketika berangkat wisata, Bu Guru membagikan kantong kresek ke setiap anak dalam kelompok. Kelompok Wira ada 5 anak termasuk Wira. Bu Guru menyiapkan 5 kantong kresek. Berapakah jumlah kantong kresek yang diterima setiap anak? Nah, cara menyelesaikannya yaitu diketahui jumlah kantong kresek ada 5. Jumlah anggota kelompok ada 5. Nah, yang ditanyakan berapa kresek yang diterima masing-masing anggota kelompok? Jawabannya adalah caranya 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi, masing-masing anggota kelompok mendapatkan 1 kantong kresek. Selanjutnya, Ayu memiliki 10 permen. Ayu akan membagikan ke Nina, Wira, dan Dion. Nina dan Dion tidak mau, hanya Wira yang mau. Berapakah jumlah permen yang diterima Wira? Caranya, mari kita jawab bersama-sama. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Caranya 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2, 8. Dikurangi lagi 2 jadi 6. Dikurangi lagi 2 jadi 4. Dikurangi lagi 2 jadi 2. Dikurangi lagi 2 jadi 0 sama dengan 0. Nah, kalau dibuat perkalian, maka 2 dikali 5 sama dengan 10. Berikutnya, Bu Guru memiliki 10 lembar kertas gambar dan akan dibagikan ke setiap kelompok di kelas. Di kelas ada 7 kelompok. Berapa jumlah kertas gambar yang diterima tiap kelompok? Mari kita kerjakan bersama-sama. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 7 dibagi 7 sama dengan 7 dikurangi 1, dikurangi lagi 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 1 sama dengan 0. 7 dikali 1 sama dengan 7. Kemudian selanjutnya, Ayu mengumpulkan sampah plastik di pantai. Jumlah sampah plastik yang berhasil dikumpulkan ada 9. Semua sampah dimasukkan ke dalam 1 kantong kresek. Berapa jumlah sampah plastik di dalam kantong kresek Ayu? Mari kita kerjakan bersama-sama. 9 dibagi 1 sama dengan 9. 9 dibagi 1 sama dengan 9. Dikurangi 1 sama dengan 8. Dikurangi lagi 1 jadi 7. Dikurangi lagi 1 jadi 6. Dikurangi lagi 1 jadi 5. Dikurangi lagi 1 jadi 4. Dikurangi lagi 1 jadi 3. Dikurangi lagi 1 jadi 2. Dikurangi lagi 1 jadi 1. Dikurangi lagi 1 sama dengan 0. Nah, apabila dibuat perkalian, maka 1 dikali 9 sama dengan 9. Nah, berikutnya, untuk membuat istana pasir, Bu Guru menyiapkan 7 kaleng plastik.
Kaleng tersebut diberikan kepada 7 kelompok siswa. Berapa kaleng yang diterima oleh masing-masing kelompok? Cara menghitungnya adalah 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, jadi jumlah kaleng yang diterima oleh masing-masing kelompok adalah 1. Cara menghitungnya adalah 7 dibagi 7 sama dengan 7 dikurangi 1 sama dengan 6, dikurangi lagi 1 sama dengan 5, dikurangi lagi 1 sama dengan 4, dikurangi lagi 1 jadi 3, dikurangi lagi 1 jadi 2, dikurangi lagi 1 jadi 1, dikurangi lagi 1 jadi 0. Nah, jadi 1 dikali 7 sama dengan 7. Oke, berikutnya. Ayu ingin membuat istana pasir. Ayu mengumpulkan pasir dengan semangat. Setelah mendapat cukup banyak pasir, ia mulai membentuk rancangan istana pasirnya. Ketika menggali pasir, Ayu menemukan beragam cangkang kerang. Ayu akhirnya paham dari mana penjual hiasan kerang di tepi pantai mendapat bahannya. Ayu juga ingin membuat hiasan dari kerang. Cangkang kerang termasuk bahan alami. Nah, perhatikan gambar berikut. Jelaskan tentang hiasan dari cangkang kerang pada gambar di samping. Tuliskan penjelasanmu pada kolom berikut. Nah, sekarang mari kita tulis bersama-sama. Jawabannya adalah iya. Gambar di samping adalah contoh bahwa cangkang kerang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat keterampilan. Baiklah, cukup sekian dulu untuk materi kita pada hari ini. Cukupkan sampai di sini. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyimak videonya dan jangan lupa diulang lagi belajarnya ya. Miss tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.